wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajmain. Amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa qad fazal muttaqun wa ya najatat taibin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, yang mana Allah Subhanahu wa taala selalu melimpah curahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu sholat subuh dengan berjamaah. Selawat beriring salam tidak lupa pula mari sama-sama kita haturkan kepada pemimpin alam, yakni Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut pada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya sampai akhir kemudian nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebelum kita mengawali kajian kita bacakan dulu suratul Fatihah kepada muallif kitab ini, Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, telah berkata penyusun kitab ini rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini, dan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dharaini, di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma aidan, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma aidan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu, kebiasaannya, ya, kana yaqulu kalau dalam ilmu nahwu, kalau ada kana ini kemudian setelahnya ada fi'il mudhari, itu artinya menunjukkan kebiasaan. Jadi berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kebiasaannya membaca doa ini, ya. Apa doanya? Allahumma laka aslamtu, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika anabtu wa bika khasamtu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatika la ilaha illa anta an tudillani antal hayyu alladzi la tamutu wal jinnu wal insu yamutuna. Muttafaqun alaih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi kebiasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berdoa. Ya, ini doanya. Allahumma laka aslamtu. Allahumma ya Allah, laka aslamtu. Hanya kepadamu aku berserah diri. Ya, aslam dari kata salima, ya, salima yaslamu. Salima yaslamu itu kalau kita lihat di kamus itu Pak, artinya selamat, ya. Bisa juga artinya tunduk, bisa juga artinya patuh, ya, bisa juga artinya berserah diri, ya. Jadi banyak. Jadi Islam, nah, Islam itu, ya, artinya agama yang selamat. Bisa juga secara bahasa, ya, bisa juga artinya menyerahkan diri, ya, berpasrah diri. Maka kalau orang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat, berarti dia sudah taslim, ya, sudah menyerahkan dirinya, ya. Apapun, ya, syariat yang diperintahkan yang di dalam rukun Islam itu, makanya disebut rukun Islam yang 5 itu, ya udah dikerjakan, karena dia sudah patuh tunduk. Karena sudah patuh dan tunduk, ya, apapun yang diperintahkan ya dikerjakan. Apapun yang dilarang ya ditinggal. Nah, karena sudah menyerahkan diri. Ya. Allahumma ya Allah laka aslamtu.
Ya, hanya kepadamu aku berserah diri, tunduk. Ya, kata Rasulullah. Jadi dalam sholat, kita dalam sholat itu ada kan takbiratul ihram itu kan tandanya mengangkat tangan. Ya, Allahu Akbar. Nah, disitulah kita berpasrah, menyerahkan diri hanya kepada Allah. Nah, tandanya kita mengangkat tangan. Makanya dalam perang Pak ya, kalau orang sudah musuh udah ngangkat tangan ya udah nggak boleh ditembak. Ya kan gitu. Meskipun dalam perang kalau musuh sudah angkat tangan berarti kan nyerah. Nah, kalau sudah nyerah nggak boleh ditembak. Ya, selamat berarti kan. Dalam perang seperti itu kan. Nah, kenapa dia udah taslim? Nah, jadi orang yang sudah Islam berarti udah pasrah, udah menyerah, ya, tunduk ya, kepada aturan-aturan atau norma-norma yang disyariatkan agama. Nah, kemudian setelah itu ya selamat berarti. Ya, udah selamat. Nah, maka Rasulullah mengatakan Allahumma laka aslamtu. Allahumma ya Allah hanya kepadamu aku ya berserah diri. Ya. Wa bika amantu dan hanya kepadamu aku percaya sepenuh hati. Ya. Wa bika amantu dan hanya kepadamu aku percaya sepenuh hati. Ya, ini iman. Ya. Jadi Islam dan iman itu memang harus ya selalu beriringan. Ya. Makanya doa Rasulullah Islam dulu baru iman. Nah, jadi sesuai ya dengan apa yang disyariatkan, yaitu iman, Islam, iman, ihsan tambah satu, seperti hadis yang pernah kita bahas. Ya, kalau orang udah Islam, udah iman, udah ihsan, sudah mencapai ya derajat keimanan ketakwaan yang tinggi. Wa alaika tawakkaltu dan atasmu aku bertawakal. Ya, bertawakal artinya menyerahkan diri atau berpasrah diri. Wa ilaika anabtu dan hanya kepadamu aku kembali. Ya, kembali inabah. Ya, makanya selalu doa Allahumma inni as'aluka taubah wal inabah. Allahumma inni as'aluka taubah wal inabah wal istiqamah ala syari'atil gharra wa tariqatil bayda. Nah, kan itu doanya itu ya. Orang-orang ulama salafus saleh, orang-orang dulu itu doanya selalu seperti itu. Allahumma inni as'aluka taubah, inabah. Artinya inabah sesuai dengan apa yang didoakan oleh Rasulullah, wa ilaika nabtu. Ya, dan hanya kepadamu aku kembali. Pasrahkan semuanya urusan apapun hanya kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Makanya di dalam ayat Yasin, surah Yasin itu akan sering kita hafalkan, sering baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma liya la a'budu alladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Ya. Indah ya. Wa ma liya la, kenapa aku tidak menyembah? Kenapa aku tidak beribadah? Kenapa aku tidak mengabdi? Wa ma liya la a'budul alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku. Ya. Allah sudah menciptakan kita sebagai manusia, Allah telah menciptakan kita di muka bumi ini. Ya, dihidupkannya kita. Kenapa kita tidak menyembah? Kenapa kita tidak beribadah? Ya. Alladzi fatarani, yang telah menciptakan aku. Wa ilaihi turja'un, dan hanya nanti kepadanya kita kembali. Mau kemana sih kita? Hanya kepada Allah kita akan kembali. Makanya kenapa kita tidak mau ibadah kepada Allah? Ya, kenapa kita tidak mau ya menyembah Allah? Sedangkan kepadanya kita akan kembali. Wa ilaihi turja'un. Nah, itu ya. Jadi wa ilaika nabtu kata Rasulullah, dan hanya kepadamu aku kembali. Ya. Maka kalau kembali, ya persiapkan ya segala-galanya. Orang yang kembali itu kan kalau kita mau mudik pulang kampung gitu ya. Ya.
tradisi mudik pulang kampung itu setiap tahun tuh kan. Nah, ketika mudik itu kan banyak tuh perbekalannya yang harus dibawa. Ya, karena mau pulang kan kampung dengan senang, dengan nyaman. Kalau bekalnya banyak. Nah, seperti itu. Dan kita juga akan kembali ya, pulang kampung lagi gitu kan. Pulang kampung sama kita juga pulang kampung. Ya, pulang kampung hakiki ya pulang kampung ke akhirat. Ya, karena surga itu adalah kampung halaman kita. Ya. Manusia diciptakan, Adam diciptakan, kemudian ya diletakkan di surganya Allah. Ya, berarti itu kampung halamannya, surga kampung halaman. Ya, maka setiap manusia, ya, apapun latar belakang agamanya, tanya Pak, nanti setelah mati, setelah meninggal dunia mau masuk mana? Mau masuk apa? Pasti ngomongnya mau masuk surga. Nggak ada yang bilang mau masuk neraka. Ya, mau ateis, ya orang yang tidak punya agama, ya, mau kafir, mau ya iman, mau muslim, semuanya pasti. Ya, mau Hindu, mau Buddha, mau Konghucu, pasti kalau ditanya Pak, kalau nanti sudah meninggal mau masuk mana? Pasti mau masuk surga. Karena kampung halaman manusia memang surga. Nah, jadi kenapa apa istilahnya ada yang masuk neraka ya? Karena keder, sesat, ya. Nah, makanya Rasulullah nanti dalam doanya juga nanti ada di situ, ya. Wabika khawasamtu dan hanya untukmu aku berjuang. Ya. Kata Rasulullah, wabika khawasamtu dan untukmu aku berjuang. Allahumma ya Allah inni a'udzu. Sesungguhnya aku memohon perlindungan bi'izzatika dengan kemuliaanmu. La ilaha illa anta. La ilaha tidak ada ilah, tidak ada Tuhan illa anta kecuali engkau. Antadullani. Ya Allah, aku berlindung kepadamu untuk tidak menyesatkan diriku. Nah, jadi Rasulullah saja berlindung kepada Allah untuk tidak disesatkan. Ya, tidak disesatkan. Ya, apalagi kita sebagai umatnya yang tidak ada jaminan, tidak ada stempel. Rasulullah aja yang ada jaminan udah ada stempel surga. Ya, memohonnya juga masih sering, ya, masih terbiasa dengan memohon antadillani. Ya. Kalau di dalam Al-Fatihah juga udah ada Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan ya Allah berikanlah aku petunjuk, yaitu ke jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Nah, beri nikmat. Siapa orang-orang yang diberi nikmat? Ya para rasul, para nabi, para syuhada, para orang-orang soleh. Nah, kalau menurut ya Gus Baha, ya dalil wasilah itu gampang sebenarnya, dalil wasilah itu. Ya. Tawasul wasilah itu ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya udah, orang yang diberi nikmat itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang para nabi, para rasul. Udah ikutin aja jalannya. Nah, karena mereka yang sudah mendapatkan nikmat tersebut. Ya udah kita ikutin aja. Nah, seperti itu ya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi, bukan ke jalan orang yang engkau murkai. Ya orang Yahudi kalau menurut penafsiran di situ. Al-maghdub itu adalah orang Yahudi. Orang Yahudi, ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Ad-dhall itu adalah menurut penafsirannya di situ adalah orang-orang yang Nasrani, ya. Kristen. Kenapa? Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Kalau orang Yahudi Uzair, ya. Uzair dianggap anak Tuhan, ya. Kalau orang Nasrani dianggap Isa itu anak Tuhan. Sedangkan dibantah di dalam surat Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan, tidak beranak dan tidak diperanakkan.
Ya kan lam yalid wa lam yulad. Allahus samad lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, itu makanya satunya sesat, ya satunya dimurkai oleh Allah, ya karena menganggap ya Uzair, kalau orang Yahudi itu Uzair itu ibnullah, anaknya Allah. Ya, kalau orang Nasrani menganggap ya Isa sebagai ya putranya juga, ya putranya Allah. Ya. Itu sesatnya mereka. Ya, Islam tidak, lam yalid wa lam yulad, itu dasarnya. Maka Rasulullah memohon, la ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain Engkau, antudillani, ya Allah, ya, tunjukkan, ya, aku mohon perlindungan padamu supaya aku tidak disesatkan. Ya. Anta al-hayyu, Engkau yang maha hidup. Antal hayyu, Engkau yang maha hidup. Engkau zat yang maha hidup, allazi la tamutu, yang tidak pernah mati. Ya, kalau yang lainnya kan mati semua. Ya. Itu menunjukkan, ya, kalau Roh Tuhan, ya, itu tidak mati, ya, yang tidak mati. Tapi kalau yang lainnya manusia pasti mati. Ya, kalau toh secara logika itu anak Tuhan, pasti dia nggak mau mati, Pak. Ya, pasti tidak mau mati. Ya, nyatanya mati. Uzair ya 100 tahun umurnya, ya Uzair itu. Tidurnya 100 tahun, Pak. Ya. Nabi Uzair itu tidurnya 100 tahun. Kalau Ashabul Kahfi lebih lama, 300 tahun. Nah. Tapi setelah dia bangun ya matikan lagi. Nabi Isa juga akan nanti diwafatkan, dimatikan lagi. Ya, dimatikan karena akan diutusnya Isa alaihissalam, ya. Nanti pada akhir zaman Nabi Isa diturunkan lagi ke dunia. Bukan membawa agamanya, enggak. Ya. Karena satu-satunya nabi dan rasul yang diterima, dikabulkan oleh Allah doanya, Pak, itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya. Dia status derajat sebagai rasul dan nabi, tapi ingin seperti kita. Ya, umatnya Nabi Muhammad. Pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Dan Rasul Nabi yang terdahulu ingin juga jadi umatnya Nabi Muhammad. Tapi tidak dikabulkan, hanya Nabi Isa alaihissalam yang dikabulkan doanya. Makanya ya, diutus lagi nanti, ya, didatangkan lagi Nabi Isa alaihissalam, satu untuk membinasakan babi, kemudian salib. Nah, itu misinya nanti. Ya. Dajjal, membunuh Dajjal nanti. Karena yang bisa membunuh Dajjal itu hanya Nabi Isa alaihissalam. Ya, nanti itu fitnah akhir zaman. Kalau mau lebih komplit baca ya fitnah-fitnah akhir zaman. Banyak dari hadis dan hadis-hadis sahih yang menceritakan tentang itu. Nah, buktinya lagi nanti Rasulullah itu pernah berkata kepada Siti Aisyah, ya, di kamarmu ini Siti Aisyah ada 4 orang yang menempati kamarmu ini. 4 orang ini adalah 4 orang yang mulia. Nah, siapa yang pertama? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah dikuburkan di kamarnya Siti Aisyah. Ya. Satu. Kemudian siapa lagi? Abu Bakar As-Siddiq, orang tuanya Siti Aisyah, dimakamkan. Nah, di kamarnya Rasulullah juga, di kamarnya Siti Aisyah. Kemudian yang ketiga siapa? Umar bin Khattab. Nah, 3 kan baru 3 sekarang. Berarti 1 orang lagi. Nah, ya, karena Rasulullah mengatakan Siti Aisyah ada 4 orang nanti di kamar kamu ini, ada 4 orang mulia nanti yang disemayamkan di sini atau dikuburkan di sini. Kan sekarang baru 3, Rasulullah, Abu Bakar, Umar. Nah, berarti ada yang orang yang keempat. Ya. Ya, banyak yang mengatakan adalah Isa, ya, Nabiullah Isa nanti, ya, alaihissalam yang diutus, dikembalikan. Ya. Jadi Nabi Isa itu belum mati, Pak. Ya, cuman diangkat, ya, diangkat. Nanti akan
diutus lagi, ya, dikembalikan ke dunia sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi Nabi dan Rasul terdahulu aja pengen kayak kita, Pak, umatnya Nabi Muhammad. Ya, luar biasa ya. Itu pangkatnya Nabi dan Rasul. Ingin kayak kita ini umatnya Nabi Muhammad. Kenapa kita yang jadi umatnya Nabi Muhammad tidak tersanjung gitu? Ya. Sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas, Pak. Ya, di dalam Al-Qur'an itu ya jelas sekali, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi siapa yang selalu mengharapkan untuk bertemu dengan Allah. Wal yaumal akhir, dan hari akhir. Innaka la'ala khuluqin azim, sungguhnya engkau ya Muhammad la'ala khuluqin azim, paling agungnya, paling mulianya akhlak. Jadi hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya paling agung, paling mulia. Sehingga Siti Aisyah itu pernah ditanya, Pak. Ya Siti Aisyah, ya, kata sahabat, apa sih akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu? Apa akhlaknya? Kemudian Siti Aisyah menjawab, kana khuluquhu al-Qur'an. Bahwa akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Ya udah, tinggal. Jadi kalau kita mau ya berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya udah, kita harus ya Al-Quran, ya harus kita bumikan dalam diri kita, harus kita bumikan dalam diri kita, atau kita Al-Quran itu kita jiwai. Bagaimana caranya? Empat langkah, ya, membumikan Al-Quran atau menjiwakan Al-Quran itu ada 4 langkah. Ya, pertama qiraah. Jadi Al-Quran itu ya harus dibaca. Ya. Nah, sekarang udah banyak lah ya ahli-ahli qiraah yang membaca Al-Quran. Ada metode qiraah, ada metode qiraati. Ya, yang mana intinya itu supaya membaca Al-Quran. Ya, kalau sudah membaca Al-Quran, intinya membaca, Pak, ya. Nah, adapun nanti orang itu ada yang lancar, ada yang ahli, ada yang ini, itu enggak jadi masalah. Yang penting dia membaca gitu. Belajarlah maksudnya gitu. Mau belajar. Kemudian yang kedua, setelah kita membaca ya harus mengerti, ya. Mengerti artinya yang kita baca. Contohnya tadi, wa ma liya la a'budul ladzi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak menyembah ya, kepada orang yang telah menciptakan aku dan kepadanya aku kembali. Sudah mengerti, ya amalkan. Tadabbur itu artinya dipikirkan, itu maksudnya apa? Oh, maksudnya perintah ibadah. Bagaimana ibadah? Ya, ibadah yang sudah dimahdohkan, yang sudah diwajibkan, yaitu sholat, ya, zakat, ya, puasa. Nah, makanya kita pelajari itu apa itu ibadah, apa itu sholat, apa itu ini. Terus gitu. Kita pelajari tadabbur. Kemudian setelah dipikirkan, dianalisa, ditadaburi, kemudian ya tinggal taklim, amalkan. Ya, sudah diamalkan aja. Sudah diamalkan berarti sudah menjiwai Al-Quran, sudah membumikan Al-Quran. Nah, kalau sudah membumikan Al-Quran berarti akhlak sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi ada orang yang berkata gini, Pak, ya itu kan Nabi, itu kan Rasul katanya, kan seperti itu. Bukan begitu, Pak. Ya, kita dengan Nabi dan Rasul itu bedanya sedikit, Pak. Ya, bedanya sedikit. Nah, cuman sedikit bedanya. Nah, kalau Rasul dan Nabi ya sedikit makan. Nah, kalau kita sedikit makan. Ya, itu bedanya cuma sedikit. Nah, kalau Rasulullah sedikit makan, kalau kita sedikit makan. Kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Ngaji pun tidur kan. Nah, karena bedanya sedikit memang. Nah, kalau Rasulullah sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Nah, khutbah Jumat, nah, tidur. Ya.
Paling enak memang tidur tuh Pak ya, khutbah Jumat itu ya Allah nikmat banget itu. Ya, pengajian kayak gini, wah itu paling nikmat tidur itu. Ya, paling nikmat tidur. Tapi kalau di depan musik, ya, di depan dangdut, jam 1 malam, jam 2 malam itu asik aja Pak, enjoy gitu ya. Giliran ngaji 5 menit, 15 menit. Ya itu Pak, karena ada gangguan, ya, ada gangguan. Ya. Benar kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu khuffat bil makarih. Surga itu selalu diliputi dengan hal-hal yang tidak disenangi. Kalau disenangi Pak, ya kayak dandutan, kayak apalah gitu ya disenangi. Wah penuh masjid ini. Kalau disenangi. Justru karena tidak disenangi, ya oleh nafsu, ya udah, ya banyak yang ya tidak datang, banyak yang dan sebagainya. Ya itu Pak ya. Jadi antal hayyu kata Rasulullah, engkau yang maha hidup alladzi la tamut, yang tidak pernah mati, wal jinnu wal insu, adapun jin dan manusia yang mutuna, mereka mati, mereka maut. Kenapa kita harus menyembah jin? Kenapa harus kita menyembah manusia? Ya. Banyak Pak yang menyembah jin. Banyak juga yang menyembah manusia. Ya, banyak. Makanya jangan menyembah kepada yang mati, ya, yaitu jin dan manusia. Mungkin ini yang dapat kita kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada para mustami'in. Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca kifarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.